أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan tentang Quran surah Al-Muzammil, yang dimana ada kaitannya dengan tema pada hari ini, yaitu tentang keutamaan salat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernapas, nikmat hijrah, nikmat bersaudara, bahkan nikmat beribadah. Kita lihat saudara kita yang ada di Palestina, Suriah, bahkan negara Jazirah Arab lainnya. Mereka untuk merasakan nikmat tersebut itu sangat susah. Jangankan beribadah, bahkan untuk makan pun mereka juga susah. Maka nikmat-nikmat yang kita dapatkan pada hari ini sudah sepantasnya kita syukuri. Dan semoga teman-teman kita yang ada di sana, yang ada di Palestina, Irak, Syria, dan Jazirah Arab lainnya, semoga Allah berikan mereka pahala amal yang setinggi-tingginya, dan semoga mereka mempunyai rasa sabar dengan sabar yang setinggi-tingginya. Salawat dan bering salam tak lupa kita berikan juga kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah contoh, beliau adalah suri tauladan, karena beliau sudah membawa Al-Quran dan sunnahnya sebagai contoh bagi kehidupan manusia, dan beliau adalah sebaik-baiknya contoh yang patut kita ikuti. Dan semoga salawat ini selalu tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat malam salah satunya adalah tahajud. Salat malam sendiri banyak, seperti halnya ada witir dan ada tarawih. Salat malam adalah suatu ibadah yang dimana ibadah yang paling sangat disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disampaikan Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik ibadah setelah ibadah wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Salat malam adalah rasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika orang-orang sibuk dengan begadangnya, ketika orang-orang sibuk dengan tidurnya, kita melaksanakan salat malam yang sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, rasa harap kita
dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, doa di saat tahajud bagaikan anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Tajamnya anak panah pada malam hari di sepertiga malam. Yang dimaksudkan dalam perkataan Imam Syafi'i adalah ketika kita menengadah, bermunajat kepada Allah dan berdoa pada sepertiga malam itu, insya Allah Allah tidak akan memberikan sebuah sia-sia. Allah tidak akan pernah kembali dengan sesuatu yang hampa atas apa yang kita minta. Maka waktu di sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk kita bermunajat, untuk kita curhat segala isi hati, segala curahan yang kita keluh kesahkan di dalam dunia ini. Karena waktu yang tepat untuk men-charge iman kita adalah di sepertiga malam tersebut. Doa, minta ampunan, minta pertolongan kepada Allah, dan minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam adalah pahala yang sangat besar yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang melakukan salat malam tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah tetap turun ke langit dunia setelah separuh malam berlalu. Lalu dia berfirman, siapa yang meminta sesuatu agar dikabulkan? Siapa yang meminta ampunan agar diampuni? Siapa yang meminta rahmat agar dirahmati? Hadis riwayat Bukhari. Salat malam pun dapat memberikan ketenangan dalam jiwa dan kedamaian. Karena ketika kita melakukan salat malam pun yang kita rasakan adalah khusyuk, sunyi, bahkan kita bisa merasakan hadirnya Allah ketika kita salat. Dan juga dalam Quran surah Al-Muzammil yang saya sampaikan tadi juga dianjurkan ketika di sepertiga malam sesudah tahajud itu sangat dianjurkan membaca Al-Quran secara tartil, secara perlahan-lahan. Karena apa? Karena pada saat itu adalah bacaan yang sangat berkesan bagi Allah. Sesuai dengan Quran surah Al-Muzammil tadi, bacalah Al-Quran secara tartil dan perlahan-lahan, secara tartil. Maka bacalah Al-Quran setelah tahajud, sangat dianjurkan karena bacaan di waktu itu sangat berkesan. Maka pada materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa salat malam itu keutamaannya adalah yang pertama, sebaik-baiknya ibadah setelah ibadah wajib. Kemudian mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disampaikan dari Quran surat Al-Muzammil. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, dijauhkan dari siksa api neraka serta mendapat pahala yang berlimpah. Selain itu keutamaan-keutamaan tadi, manfaat salat malam pun ada manfaatnya untuk jiwa dan batin kita seperti fisik dan mental kita, yaitu dapat membantu kita untuk bangun dengan lebih segar karena ketika kita tidur lebih awal dan bangun pun juga lebih awal, maka yang kita rasakan adalah fresh, segar. Kemudian meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan serta meningkatkan kesehatan jantung. Lantas bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yang jelas pertama sekali adalah kita niatkan dalam hati sebelum tidur, niatkan dalam hati kalau kita ingin melaksanakan salat malam tahajud. Setelah niat adalah bangun di sepertiga malam. Maka untuk bangun di sepertiga malam kita diusahakan dan dianjurkan tidur terlebih dahulu. Jadi tidur kemudian bangun di sepertiga malam. Kemudian rakaatnya adalah 2 rakaat dan dilakukan dan bisa dilakukan secara berkali-kali. Misal 2 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat. Dan itu bebas rakaatnya sampai kapan. Yang jelas dalam satu salat itu terdapat 2 rakaat dan bebas dilakukan secara berkali-kali. Namun ketika di bulan Ramadan itu tidak perlu kita sholat witir sebagai penutup sholat malam kita atau sebagai sholat tahajud kita. Karena apa? Karena sholat witir tadi sudah dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Maka sholat witir pun tidak perlu kita lakukan lagi. Kecuali kalau di luar bulan Ramadan. Ketika di luar bulan Ramadan, maka sangat dianjurkan ketika selesai sholat dari tahajud, itu lebih baik ditutup dengan sholat witir. Setelah sholat tahajud langsung ditutup dengan sholat witir, dan itu sangat dianjurkan. Tetapi untuk bulan Ramadan itu tidak perlu lagi sholat witir, cukup sholat tahajud. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan sholat malam. Semoga kita semua dapat terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat Allah senangi, ini bulannya Allah, dan semoga dengan amalan-amalan yang kita perbuat itu semoga terima di sisinya amalan-amalan kita, dan semoga
apa yang kita perbaiki di dunia itu ada balasannya juga untuk di akhirat. Terus memperbaiki diri, dan terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Semoga bimbingan Allah selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingatlah selalu pesan saya, perbaiki kualitas sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.